kan kita wajib untuk membela saudara kita yang sedang kesusahan, Ustaz. Ketika mereka meminta bantuan, dan mereka tuh sudah meminta bantuan ya kepada seluruh kaum muslimin, termasuk beberapa kali itu ada video yang menyebutkan mereka minta bantuan kepada Indonesia. Ya, oleh karena itu ini ada pakar hukumnya langsung secara undang-undang nasional, ya, secara hukum positif. Bagaimana sikap Indonesia, terutama ya bagi kita rakyat Indonesia maupun pemerintah hari ini untuk menyikapi kezaliman yang terjadi, terutama saudara kita di Palestina, Ustaz. Ya, Bismillah. Terkait dengan sikap bangsa Indonesia terhadap konflik, atau saya tidak mengatakan konflik, terhadap penjajahan ya, yang kemudian dilakukan Israel terhadap Israel Yahudi ya, Zionis Israel khususnya terhadap bangsa Palestina, atau kaum muslimin Palestina, berdasarkan dengan konstitusi negara kita, ternyata sudah tertuang dalam konstitusi negara kita. Sikap apa yang harus kita lakukan? Dalam susunan panitia 9, di situ founding father atau pendiri bangsa kita itu setelah merumuskan ya, pada 22 Juni 1945 merumuskan bahwasanya isi dari Piagam Jakarta itu dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 dan dimasukkanlah di dalam alinea tersebut. Pada pembukaan Undang-Undang 45 atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia ya, NRI ya, 45 pada waktu itu, di alinea pertama dijelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Inilah sikap bangsa Indonesia, bahwasanya menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi ya di tanah Palestina. Ya, betul. Jadi sebenarnya dasar hukum bukan hanya satu. Jadi ternyata dibahas di alinea 4 itu juga menjelaskan bahwasanya Indonesia ini turut serta atau ikut serta dalam ketertiban dunia gitu, dalam alinea 4 yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi frasa ikut serta itu kuasa ini turut serta untuk membawa perdamaian gitu. Jadi bagaimana cara membawa perdamaian yang menghilangkan penjajahan dari negara yang dijajah. Nah, contoh Indonesia. Coba Indonesia dulu kan pernah dijajah oleh Belanda gitu. Bagaimana supaya kemudian negeri Indonesia ini jadi damai, aman, tentram, ya diusir penjajahnya, bukan solusi dua negara kan gitu. Ya bagaimana yang dicanangkan oleh PBB kan. Nah, kemudian gini, kekuatan daripada Undang-Undang 45 itu pernah dikuatkan di pembukaan ini, itu pernah dikuatkan oleh dekret presiden gitu. Ya Presiden Soekarno pada waktu itu. Dia menyatakan bahwasanya alinea pembukaan Undang-Undang 45 itu sah, legal, konstitusional, dan harus dijalankan kan, seperti itu. Jadi saya menyampaikan kepada seluruh warga Indonesia, memang harus kemudian menentukan sikap kita adalah melawan terhadap penjajahan itu. Begitu ya dalam konteks hukum nasional secara konstitusi. Jadi kalau ada saudara kita di tanah air ini ya, di Indonesia ini, kan ada juga yang pro Israel ya. Berarti mereka itu justru orang-orang yang memang tidak sesuai dengan undang-undang, atau bagaimana, Ustaz? Betul. Oleh karena itu masih banyak yang kemudian ngaku negarawan, ngaku cinta negara gitu, tapi dia tidak paham terkait dengan konstitusi kita gitu. Ngaku saya Pancasila, saya NKRI, kan lagi viral waktu itu, tapi dia tidak paham terkait dengan konstitusi kita. Harusnya kemudian dia membaca dasar negara kita itu menyebutkan apa sikap kita terhadap penjajahan yang terjadi di tanah Palestina gitu. Bisa jadi kalau ini kemudian diteruskan orang-orang seperti itu, nah, gitu. Bisa jadi orang-orang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Sikapnya mereka itu bertentangan dengan founding father. Orang-orang yang bermasalah. Iya, sebenarnya orang-orang yang bermasalah gitu. Jadi gini, saya lanjutkan lagi kait dengan orang-orang atau kelompok-kelompok
yang kemudian masih mendukung Zionis Yahudi Israel yang kemudian menjajah Palestina, saya menegaskan bahwasannya pemerintah harusnya turun tangan, karena kelompok-kelompok yang demikian ini kalau saya curiga terkait dengan kelompok-kelompok itu adalah buzzer gitu, yang kemudian sering mengeluarkan opini-opini buruk gitu, khususnya terhadap umat Islam gitu. Dalam konteks penjajahan di Israel ini, dia mendukung penjajahan, berarti dia bertentangan dengan konstitusi, dan kelompok-kelompok seperti ini yang harus dibubarkan gitu.